sekarang kita ketemu sama owner bakso apa Bude? Bakso Berkah Mulyo. Bakso Berkah Mulyo, Bude Sum. Nah, bakso ini ada di Liwa. Kampungnya apa ini Bude? Kampungnya Sekuting. Sekuting. Nah, Wates ya ini ya. Wates, Ini baksonya tuh mantep nih. Prosesnya begini. Ini sambil direbus enggak? Iya, Sambil direbus. Nah, ini kan bakso ini sangat viral ya di Lampung Barat. Nah, kalau di Bandar Lampung tuh ada juga yang viral-viral gitu kan. Nah, kita mau nanya masalah bahannya, cara pembuatan, kok bisa enak gitu. Bude lihat sini dong. Nanti fansnya nggak lihat nanti. Nah, ini Bude Sum ya. Nah, Bude Sum ini aslinya dari Lampung Barat juga. Iya, dari Sekincau. Sekincau. Nah, Pasar Lama. Bude, ini kan baksonya Bude ini kan enak banget ya. Nah, ini boleh kita kasih tahu bocorannya Bude, dari bahan sampai cara pengolahan dan marketingnya, penjualan. Oke Bude, yuk monggo Bude. Maksudnya itu bumbunya. Ya, bahan utamanya kan daging ya. Utamanya daging. Daging sapi. Daging sapi. Nah, daging yang dipilih murni, yang maksudnya tanpa lemak. Nah, Dan campurannya ya bumbu-bumbu kayak bawang putih, lada bubuk, terus masako, garam, terus penyedap. Penyedapnya itu apa Bude? Micin atau masako? Ini nggak pakai micin kan ya? Oh pakai Ajinomoto. Ajinomoto. Sama ya dikasih masako. Ajinomotonya yang agak dikurangin, ditambahin masako. Lada bubuk itu. Lada bubuk, pakai lada ya? Ya, memang ada sedikit dikasih pengunyal. Ini pakai bawang-bawang gitu nggak Bude? Bawang putih, goreng. Bawang putihnya yang digoreng. Jadi bumbunya itu digiling dulu? Iya, digiling dulu, terus dalam 10 kilo itu semua racikan bumbu itu totalnya 1 kilo. Jadi perbandingan 1:10 ya Bude? Iya, bumbunya. Termasuk ada tepung atau aci? Sendiri acinya itu 1 kilo, jadi acinya 1 kilo. Ah. Terus racikan bumbunya itu total semuanya 1 kilo. 1 kilo. Jadi komposisinya bisa jadi 13 kilo ya Bude ya? Bumbu tambah bumbu sekilo, aci ya? 12 kilo semua. Oh terigunya itu terigu aci bukan terigu Itu aci aren. Oh aci aren. Nah ukuran bakso ini ditakar nggak Bude? Gede kecilnya? Ukurnya bakso sebenarnya sih awalnya sering saya timbangin ya. Relatif. 1 pon. Ini berarti cetakannya ini cuma tangan ini ya Bude? Cuma tangan. Ukurannya terserah. Tapi nggak ditimbang. Jadi ukurannya kalau nggak sama nggak apa-apa. Awalnya memang saya timbang Om, karena saya ini sering banyak sibuk, jadi selanjutnya cuma saya kira-kira aja. Kalau misalnya gini Bude, kan ada mangkok sambel itu. Nah kalau ditakar gitu bisa juga, bisa dicidui gitu ya? Diciduin itu bisa, cuman harus ditekan. Soalnya kalau nggak ditekan, dia dimasukin ke situ pecah. Oh gitu. Pernah saya buat bakso jumbo itu dulu. Ini namanya bakso jumbo? Bukan, kalau ini bakso, ya cuma bakso besar aja. Oh, tapi nanti pas penyajian dibelek gitu ya Bude? Nah, dipotong, dibelah 6 gitu yang atasnya, jadi masih ada kayak mawar gitu bentuknya. Jadi 3 bahan itu jadilah ini ya Bude tadi ya? Iya. Nah, terus kita upahin giling, udah digiling baru. Itu berarti dagingnya harus tidak ada lemak. Daging murni ya? Soalnya dia kalau pakai ada lemak-lemaknya itu dia rawan pecah. Oh gitu. Nggak sempurna. Ada pakai bahan pengawet nggak Bude? Enggak. Nggak ada ya. Jadi ini nggak ada bahan pengawetnya. Kalau ada bahan pengawetnya, kalau misalkan ditaruh di luar aja sehari udah nggak tahan paling ini.
Ini kan kalau misalkan pagi dikeluarin itu dari kulkas, kalau nggak habis sore itu pasti udah rusak ya. Makanya saya keluarin sedikit-sedikit. Nah, kalau tanpa bawaan pengawet, Budi, kalau misalnya udah jadi, ini kan mateng ya, sebenarnya udah mateng ya. Disimpan bisa di freezer. Harus dikipas dulu sampai dingin. Oh, dingin dulu baru dimasukin. Hangat ditaruhin di freezer. Nanti kesannya itu pinggir-pinggirnya itu rusak. Jadi harus dingin dulu. Oh, dingin baru masukin ke plastik, terus dimasukin ke freezer. Oh gitu. Jadi nggak anget ini langsung masukin enggak ya? Jadi kondisi ini sebenarnya bakso ini kan udah mateng ya Budi ya? Udah bisa dimakan ya? Udah bisa dimakan. Nah Budi, kalau misalnya kita ngomongin bakso tadi kan udah ya. Kalau mau teman-teman kalau mau jelas lagi, makan dulu baksonya, Budinya dirayu dan mintain resepnya gitu. Tapi belanjanya yang banyak minimal. Kalau udah jadi langganan baru dikasih tahu gitu. Nah sekarang ngomongin masalah kuah Budi. Ya, karena waktu saya pertama kali makan tuh kan baksonya enak, kuahnya tak makan tuh sampai habis gitu. Tinggal sendoknya itu mangkoknya. Kuah itu terus bawangnya itu saya harus pakai bawang kating. Nah bawang kating itu apa Budi? Kan ada bawang lanang, bawang kating itu apa gitu? Bawang kating itu bawangnya yang agak kecil-kecil. Ya setahu saya sih bawang kating itu. Terus ditimbang bumbu itu semua ditimbang. Kalau udah dikupasin itu kan dicuci dulu, ditimbangin. Jadi rasa itu tetap nggak bisa berubah itu karena udah ukurannya pas. Nah itu selain bawang putih apa aja? Lada, pala. Kalau dikasih tulangan itu enak tulangan kayak ayam? Enggak, pasti sapi ya? Oh jadi nggak ada unsur kaldu-kaldu ayam itu nggak ada? Sapi semua? Masako itu aja saya nggak pakai kuah. Oh gitu, masako nggak ada? Soalnya kalau kita pakai masako itu kuah itu pagi misalkan kita buat itu kan bening. Nanti kalau pakai masako sore itu dia udah merah. Kuning-kuning merah itu ya? Jadi kayak butek gitu loh kesannya. Nah kalau untuk 1 kilo ya, Budi, 1 kilo daging ya. Nah itu jadi bakso yang jumbo-jumbo ini jadi berapa? Sekitar cuma jadi 15-16. Hah? Sekilo? Sekilo daging itu kan, sekilo daging itu kan udah ada campuran bumbu ya. Kalau kita cetak dia kan ada airnya, ada esnya kan yang dikasih tuh. Waktu gilingnya kan dikasih es. Jadi yang jelas nambah lah beratnya. Dari daging sama bumbu itu udah jadi bakso itu sekitar jadi 15-16. 1 kilo. Jadi kalau 10 kilo itu bisa jadi sekitar 16 kilo. Kalau udah jadi bakso. Oh 10 kilo jadi 16. 10 kilo daging. Bumbunya tadi ada. Ya. Jadi kalau udah dicetak kayak gini kan segini sekitar 1 ton kan. Nah, jadi baksonya itu sekitar 180-an biji. Berarti kan nggak ada 1 ton lah kurang. Jadi kan kita bisa ngitung penjualan ya Budi ya. Modalnya dagingnya berapa? Misalkan kita memang nipis loh, kalau dari bakso itu terus terang aja nipis. Cuman yang untuk ramein kan memang bakso. Nah kalau yang adiknya ini kan ada Budi tadi yang kecil itu. Oh iya. Itu bisa tergantung kita mau apa gitu, berapa jadinya gitu. Kalau yang itu memang 1 mangkok itu cuma saya kasih 2. Oh ini 1. Ini 1, yang kecilnya 2. Nah kalau Budi bisa jual berapa itu? 17.000. 17.000 dapat ini sebenarnya kita makan daging. Ya kan? Makanya saya jual kiloan itu. Kalau orang mau ya sama dengan harga daging saya jualnya 140 sama harga dagingnya ya? Iya. Jadi per kilo itu isi 16. 15 sekitar 15-an ya. Harganya 140.000.
Berarti satunya berapa itu? 16 ya, 140. Bi- Dia 7.000. 7.000-an, 78.000. Iya. Kayaknya masuk di modal aja ya. Nah ya, terus bakso yang kecil dapat 2 ya. Tapi Kita jual 17.000. iya, sangat murah sekali. Nah, murah kan? Murah banget. Nah, makanya kan kita ngitung harga kuah, harga bumbu. Udah kayaknya nggak masuk hitungan. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman bilang bakso ini di sini harganya mahal, kita hitung modal ya, Budi ya. Termasuk bayar karyawan ya. Iya. Makanya Listrik, kebersihan, makanya sekarang ini saya pajak. Lah, kalau ada orang kerja itu yang saya tuntut cuma bersih. Soalnya Ya. kalau makanan itu utamakan makanannya enak, tempatnya bersih, pasti dicari orang. Oke. Nah, itu tipnya nih kalau kita dagangnya mau laris, mau ini. Nah, kita nanti bulan depan kita akan tayang lagi detail cara pembikinan, prosesi dan lain-lainnya. Nah, karena hari ini Budinya lagi sibuk nganu bikin bakso. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngikutin perjalanan bakso Berkah Mulyo, nanti kita akan tayang lagi prosesi dari daging, milih dagingnya, gilingnya, sampai ke produksi finishing, sampai ke penjualan. Dan tadi udah disinggung tipnya enak, bersih, cepat. Nah, oke, sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya dengan Bude Zoom. Lihat sini kayak Bude. Lagi fokus ke baksonya. Sini kayak Bude, lihat sini. Orang kan selalu ngeliat Bude udah finishing di warung. Nah, ini dia cerita gitu. Nah, oke, terima kasih.